porang itu adalah karbohidrat baru yang disukai oleh Asia Timur, bisa bikin mie, bikin apa, pengganti tepung, sehingga dia unsurnya seperti karbohidrat tapi tidak punya banyak zat-zat yang bikin gemuk kita, ya. Itu harganya mahal sekali kalau diekspor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Diki Sarumi selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak Beni Bahtiar, Kepala Biro Perekonomian Setda Jabar, Bapak Hikmatullah Insan Purnama selaku Agriculture Telkom, para peserta ASN, BKPSDM Kabupaten Kota, para kepala desa, masyarakat umum, kepala sekolah, universitas, guru, dan semuanya. Yang pertama, yang harus kita pahami, semua bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa-bangsa yang bisa beradaptasi. Ya. COVID ini mendisrupsi zona nyaman kita, kebiasaan kita, dan jika kita ingin di masa depan kita selamat maju, adalah kita harus mampu beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Kita harus melihat secara ilmiah. Jadi, dalam teori ekonomi selama COVID, ada dua ekonomi yang tumbuhnya naik, sementara yang lain turun. Dua ekonomi yang naik itu hanyalah pangan, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan digital, karena paksaan. Kita, Ibu Mia, misalkan bisa menunda beli hijab, Teh Chelsea juga bisa menunda beli hijab, tapi tidak bisa menunda beli makan. Tidak bisa menunda beli telur, tidak bisa menunda beli beras, tidak bisa menunda beli makanan. Dengan COVID ini, kita tidak boleh tatap muka, berkerumun juga masih dilarang, maka solusi satu-satunya kehidupan kita adalah beralih pada digital. HP kita sekarang harus sering dicas karena segala rupa kita gunakan HP, dari mulai membaca berita, dari mulai nge-zoom kadang-kadang, dari mulai jual beli, dari mulai melakukan promosi, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau selamat di masa depan, orang-orang Jawa Barat ini harus bisa melihat bahwa ekonomi yang tangguh di masa depan adalah menggabungkan ekonomi pertanian, pangan, dan digital. Pertanian saja tanpa digital itu slow, ya, membuat anak-anak muda juga tidak mau. Digital saja tanpa pertanian juga mengabaikan anugerah Tuhan yang luar biasa kepada tanah Jawa Barat berupa kesuburan. Ya. Nah, kita lihat di Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta, itu udah seperti negara. Ya, 50 juta itu 2 kali penduduk Australia, 1,5 kali penduduk Malaysia, sebesar penduduk negara Spanyol. Artinya, 50 juta itu pasar besar dari sebuah ekonomi baru ini. Nah, kalau kita lihat anak-anak muda, ini kebetulan ada para kepala sekolah, dosen ya, rata-rata tidak melihat desa itu sebagai harapan. Mereka semuanya ingin ke Bandung, mereka semuanya ingin ke Jakarta, semua ingin gaul, ingin kinclong, ingin bisnis yang cuannya banyak tapi bisa rebahan, nggak mau keringetan dan sebagainya. Maka desa dianggap sesuatu yang jadul. Tapi oleh COVID, kita tahu siapa-siapa yang tinggal di desa, penyakit COVID-nya juga paling banyak. 70% kasus COVID di Jawa Barat ngumpulnya di Jabodetabek kan, dan Bandung Raya. Sehingga di masa depan, kalau selalu berpikir harus tinggal di kota, sebenarnya sama dengan mendekati penyakit. Jadi,
kesimpulannya adalah, bisakah kita jauh dari penyakit dengan tinggal di desa, tapi rezekinya rezeki Jakarta, rezekinya rezeki Bandung. Itulah kenapa saya lahirkan sebuah konsep yang namanya petani milenial, agar usia-usia petani yang sekarang 70% orang-orang tua, anak mudanya sedikit, itu bisa digantikan oleh generasi baru. Pak, saya tidak punya lahan. Lahannya oleh pemerintah provinsi kita carikan. Oke Pak, lahan alhamdulillah. Pak, tegaduh modal. Modalnya kita punya bank BJB, di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pemegang saham terbesar. Jadi banknya Jabar, kumaha Jabar. Kalau kata Pemprov Jabar, bantu pertanian, ya maksimal. Oke Pak, tanah dipinjami, modal juga ada, kami jual produk apa kemana? Kami punya BUMD Agro Jabar yang punya forum para pembeli-pembeli produk. Ya, ada perusahaan Pak Gub, saya 5 juta ayam per bulan itu saya deal. Pak Gub, saya deal beli jahe merah. Pak Gub, saya deal beli ubi mau diekspor dan sebagainya. Nah, jadi logikanya supaya kita ini sukses, dicari dulu pembelinya. Nah, ini pelajaran penting. Ya. Jangan nanam dulu baru jual kemana, dibalik Bapak-Bapak. Cari dulu pembelinya, apa produk yang lakunya, baru dikerjakan. Jadi logikanya, Pak Diki ya, yang dulu liniernya menanam dulu baru pemasaran terakhir, sekarang dibalik Pak logikanya. Pemasaran dulu di titik A-nya, baru B adalah sistem menanamnya. Kalau dulu menanam dulu, baru pemasaran itu di huruf Z gitu. Nah sekarang si huruf Z-nya, ini teori saya, dibalikan mendahului A dulu. Jadi kita baru tahu, oh ada sekian ton kebutuhan ubi, sekian juta kebutuhan ayam, baru disebar. Anda geng ayam, Anda geng ubi, Anda geng jahe merah, gini. Dan harganya dikunci di huruf Z itu di awal. Anda saya beli ayamnya sekian per kilo ini. Jadi jelas. Ya. Nah itu kira-kira perubahan logika ya. Jadi bukan A sampai Z sekarang. Z-nya ditarik dulu mendahului huruf A. Ini biar paham. Nah, kemudian apakah kita menanam seperti orang tua kita? Nah, inilah yang menjadi adaptasi. Sebuah HP hari ini bisa ngontrol CCTV kan di rumah. Ya. Hari ini Pak Diki atau Bu Mia ada di Jakarta bisa ngunci pintu melalui HP di rumahnya di Bandung oleh smart home kira-kira. Jadi kesimpulannya, teknologi hari ini di zaman si anak-anak ini memungkinkan untuk menggerakkan sebuah mesin dengan jarak puluhan ratusan kilometer selama ada internet. Maka jangan heran kalau kita melihat ngasih makan ikan lele modal pakai HP. HP dipijit, drum isi makanan ada sensor, melontar makanan sesuai pijitan HP. Jangan heran kalau ada sayur-sayuran itu disiram oleh sebuah alat yang diperintah oleh HP dengan waktu yang ditentukan. Jangan heran ngasih makan ayam, ngasih minum ayam, ngambil kotoran ayam, itu bisa digerakkan oleh HP. Nah ini menjadi tantangan kepada Telkom, Pak Hikman, bagaimana saya sebut agritech, ya, membuat revolusi bukan hanya digital itu e-commerce menjual hasilnya, ya seperti yang dilakukan di Ciwidey, dia punya supermarket, dia kaya oleh e-commerce, tapi saya ingin mengubah cara petani itu menggunakan HP. Nyebornya melalui digital, ngasih makan melalui digital, termasuk ada aplikasi ngontrol hama juga dengan digital pakai drone,
kemudian drone-nya pakai infrared ya, sehingga bisa menentukan ini hama apa bukan melalui deteksi infrared, yaitu di luar negeri lah. Tapi poinnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau digital ini menjadi revolusi, kemudian dipraktekkan di desa yang jauh dari penyakit, disrupsi pandemi, maka anak milenial itu mau. Pertanyaan ke saya kan sederhana, Pak Diki ya. Ya Pak Gub, saya maulah ke desa, tapi penghasilannya harus standar Jakarta. Makanya saya bilang, kepada pembeli-pembeli, pastikan si anak-anak muda ini pendapatannya minimal 2 kali UMR. Kalau dia pendapatannya masih setara UMR, dia tidak tergoda untuk balik ke desa. Ya. Tapi kalau penghasilannya bisa 2 kali UMR minimal, dia mau. Karena tinggal di desa jauh dari penyakit, biaya hidup cuma sepertiga Jakarta atau seperempat Jakarta, tapi penghasilannya setara Jakarta atau Bandung. Maka orang akan ikut. Ya, itulah konsep petani milenial itu, merubah mindset bahwa desa tidak ada harapan menjadi desa adalah masa depan, mengubah paradigma bahwa tinggal di desa tidak ada rezeki setara, sekarang menjadi setara kota, dan dengan digital bisnisnya bisa mendunia. Itulah kenapa saya lahirkan slogan, petani milenial itu adalah tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, jadi kepada para kepala desa, kepada semuanya, tinggal di desa itu adalah masa depan, tapi syaratnya harus ada internet, syaratnya harus ada aplikasi-aplikasi untuk perikanan, satu aplikasi untuk pertanian, peternakan, dan lain-lain. Jadi saya titip, kalau Telkom bertanya, Pak Gub butuh apa? Coba dalam 2,5 tahun Pak Hikmat, terus inovasikan, apalagi teknik-teknik dalam digital di dunia pangan. Kemarin saya tanya ada satu teknologi canggih, dia bisa hektar-hektar dalam satu sistem ya Pak, tapi itu buatan luar negeri, harganya ratusan juta, nggak sanggup dibeli kalau oleh satu petani. Bisa bilang masa orang Indonesia nggak bisa bikin sih aplikasi ngebor gitunya dengan sebuah cara dan sebagainya. Jadi bisa ATM Pak, amati tiru modifikasi Pak Hikmat ya. Apa-apa kalau boleh mah jadikan tesis, jadikan skripsi bahwa the future of West Java itu adalah agritech, kira-kira begitu. Agriculture dengan digital itu akan menjadi masa depan. Bukan digital yang super high tech, nggak ada masalah juga Pak Hikmat, tapi COVID ini mengajarkan justru orang Jawa Barat harus back to basic, menjadi mengolah tanah yang Tuhan berikan dengan luar biasa, ya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu, sehingga aplikasi Agree untuk petani Jawa Barat, itu juga saya sambut baik, karena di dalamnya banyak kemudahan tentang peningkatan keilmuan, ya, termasuk tadi keilmuan harus selalu diupdate Pak Diki ya, apa yang laku, bagaimana menaikkan produktivitas. Jangan begini, kemana-mana saya pergi Pak Diki, kentang lagi. Saya bilang, tanah datar kentang, tanah miring kentang, padahal nggak cocok di tanah miring bikin longsor dan sedimen kan. Kenapa? Karena pengetahuannya dia taunya kentang aja. Padahal pasar itu nggak semua butuh kentang, butuh yang tadi laku-laku. Tapi karena kitanya belum kompak, produk pasar itu tidak diketahui knowledge-nya, sehingga dia menanam produk A aja seumur hidupnya. Padahal ada produk B sampai Z yang lebih laku, lebih kayak porang. Porang itu adalah karbohidrat baru yang disukai oleh Asia Timur, bisa bikin mie, bikin apa, pengganti tepung, sehingga dia unsurnya seperti karbohidrat tapi tidak punya banyak zat-zat yang bikin gemuk kita, ya. Itu harganya mahal sekali kalau diekspor, tapi kan nggak pada tahu
Saya yakin yang di sini juga nggak hafal porang itu apa. Padahal itu contoh knowledge ya. Nah itu di aplikasi itu harusnya ada. Kemudian manajemen budidaya, permodalan, distribusi, pemasaran, lain-lain. Tapi saya titip, ini ada Pak Beni di kita, jangan sampai launching aplikasi, tapi teparaham gitu. Jadi tantangannya itu ada dua. Satu, menciptakan si inovasinya. Dua, membuat inovasi itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh para petani, kepala desa, dan lain-lain. Jadi jangan canggih-canggihan, tapi tidak terpahami lah kira-kira begitu. Saya kira itu ya arahan dari saya, bahwa konsep petani milenial ini bisa mengurangi pengangguran luar biasa. Tugas kita adalah tadi sebagai penjahit, tanah kita cari, ini jadi tantangan. Tanah-tanah nganggur masih banyak. Ini kalau desa-desa di mana-mana masih nganggur, segera koordinasikan dengan Pak Beni yang saya tugaskan untuk nanti dikasih itu zonasi. Ini zonasi telur puyuh, belah dia zonasi udang, zonasi ubi, apa-apa gitu. Asal nurut ke Pak Gubernur gitu ya, konsepnya ini akan menjadi percontohan luar biasa. Sekarang aja kita belum memanen, provinsi lain udah pada ngantri pengen copy paste petani milenial. Tapi saya bilang tahan dulu, saya ingin ada sukses story dulu ya, bahwa tinggal di desa bisa rezeki kota itu harus terbukti. Nah, yang kita bangun Pak Diki, Bu Mia, Pak Hikmat adalah super tim, bukan superman. Itu harus selalu diingat. Siapa? Ya. Wajahnya memang tetap di saya karena gubernur, tapi sebenarnya saya hanya salesman aja, saya penyampai saja. Semua produk inovasinya adalah kerja dari super tim, dan saya titip, ingat omongan saya, masa depan yang sukses anak cucu kita itu adalah pangan dan teknologi. Dua itu dikuasai, Jawa Barat nggak ada lawan, kita swasembada, rakyat sejahtera, tidak ada lagi tanah nganggur. Itulah cita-cita saya sebagai pemimpin. Itu saja, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar program petani milenial dan launching aplikasi Agree untuk petani Jabar Juara secara resmi saya buka. Terima kasih, atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.